mengenai pelelangan hari ini. Nona Su berpartisipasi sepenuhnya secara sukarela. Semua orang bisa berpartisipasi tanpa khawatir. Ini tidak ilegal, Anda lihat. Benar-benar pantas menjadi bunga emas keluarga Su saat itu. Memang cantik. Jika saya membelinya kembali dan melatihnya dengan baik, dia pasti akan menjadi permata di kemudian hari. Saya harus memiliki gadis ini. Menyerahlah, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Karena saya juga sudah mengincar kecantikan ini. Suya, apakah kau masih mengenaliku? Dulu kau bahkan tidak mau melihatku dengan benar. Tunggu sampai aku membelimu kembali dan bersenang-senang. Sekarang saya umumkan, lelang resmi dimulai. Kerelaan. Dasar jalan. Saya tawar 50.000. Mari kita nikmati kerelaannya dengan benar. Saya tawar 60.000. Saya tawar 80.000. Gadis ini sungguh menggairahkan. Jangan ada di antara kalian yang mencoba merebutnya dariku. 100.000. Aku akan membelinya kembali dan menjadikannya peliharaan. 150.000. Setelah aku selesai dengannya, aku akan memberikannya kepada seorang tema. Saya tawar 200.000. 300.000. 500.000. 800.000. 1 juta? Xiaoru, ibu menjual diriku. Kamu pasti akan bisa hidup dengan baik. Saya menawar 1 yuan. Apakah itu dapat diterima? Kau gila. Tawaran baru saja mencapai 1 juta. Jangan salah paham. Saya tidak membelinya. Yang saya beli adalah nyawa kalian. Mau nyawa kami? Kau siapa? Cepat keluar dari sini. Kalau tidak, tuan-tuan muda di sini akan memastikan kau tidak punya tempat untuk mati. Sudah lama sekali saya tidak mendengar kata-kata seperti itu. Dasar sampah. Beraninya kau membuat masalah di sini. Kurasa kau sudah bosan hidup. Dari mana datangnya kutu ini? Jika kau tidak ingat, aku akan mencari seseorang untuk memotong tanganmu. Bukankah dia hanya seorang kurir? Sampah itu. Karena kita semua kenalan. Aku tidak ingin mempersulitmu. Berlutut dan bersujud 3 kali padaku, tuanmu. Lalu merangkaklah keluar. Dan aku akan berpura-pura tidak pernah melihatmu. Baiklah. Anda telah berhasil membuat saya marah. Xiaoya. Bukankah kamu sudah mati di luar? Kenapa kamu kembali? Xiaoya. Apa yang kamu lakukan? Diam. Tuan-tuan muda, saya benar-benar minta maaf. Karena telah menyinggung kalian semua. Saya akan meminta maaf kepada semua orang atas namanya. Kau minta maaf? Bagaimana dengan dia? Dasar pengecut tak berguna. Membiarkan seorang wanita membelamu. Tepat sekali. Apa gunanya permintaan maafmu? Cepat datang dan jilat sepatuku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kamu mencari mati. Hentikan. Xiaoya. Apa yang kamu lakukan? Mereka memperlakukanmu seperti ini, dan kamu masih ingin melindungi mereka. Apa hubungannya ini denganmu? Bukankah kamu suka pergi? Teruslah berjalan, kalau begitu. Aku. Sadar diri dan ingat cepat. Jangan jadi pemandangan yang mengganggu di sini. Aku akan membayar 10 juta. Wanita ini sudah kubeli. Ye Long, kamu sebaiknya segera pergi. Kita tidak punya hubungan lagi. Xiaoya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang dia inginkan? Dia sudah kubeli. Dan sekarang aku akan tepat di depan wajahmu. Tidur dengannya. Kamu mencari mati. Sampah tak berguna. Aku punya banyak uang. Siapapun yang ingin kami ganggu, kami ganggu. Nah, kau benar-benar bisa melawan. Berani bergerak lagi. Dan lihat aku membunuh wanita ini. Lepaskan dia. Bukankah kau bersikap begitu sombong barusan? Saya bilang lepaskan dia.
Berlutut. Kamu. 3, Jangan. 2, Jangan. 1. Baiklah. Aku akan berlutut. Ye Long. Ye Long. Berlutut begitu tegak ya? Bersujud. Inilah yang terjadi jika kau menentang kami. Betapa membosankan. Kupikir anak ini adalah petarung hebat. Sampah tak berguna. Pukuli sampah ini sampai setengah mati. Jika kau berani bergerak, aku akan membunuh wanita ini sekarang juga. Berhenti memukulnya. Berhenti memukulnya, saya mohon tolong, hentikan. Ye Long. Ye Long, saya minta maaf. Tidak apa-apa. Aku terlambat. Bukankah saya yang menyebabkan ini terjadi padamu? Saya minta maaf. Kau lihat itu. Dia sudah dipukuli sampai keadaan seperti ini. Namun dia masih sangat keras kepala. Kulihat kah? Hanya tinggal mulutmu saja. Terus pukul dia. Pukuli dia sampai dia menyerah. Jangan. Saya mohon tolong, jangan pukul dia. Saya mohon. Saya akan melakukan apapun yang kamu mau. Melakukan apa saja. Asalkan kamu melepaskannya. Saya pasrah padamu. Dasar wanita murahan. Kau sendiri yang mengatakan itu. Jangan berani-berani menyesalinya. Saya tidak akan menyesalinya. Bicaralah. Apa yang kamu ingin saya lakukan? Jadilah gadis yang baik dan lepas pakaianmu. Berbaringlah di bangku. Dan biarkan aku membuka pintu belakangmu. Jika saya melakukan ini, apakah kamu akan melepaskannya? Tentu saja. Aku tidak hanya akan melepaskannya, tetapi aku juga akan menanggung biaya pengobatan putrimu. Aku juga akan membayarnya. Sekumpulan semut. Betapa beraninya. Bawahanmu terlambat. Kaisar Langit, mohon maafkan saya. Sekarang. Giliranmu. Serang. Aku bertanya. Kamu jawab. Jika kamu membangkang, mati. Tuan, kasihanilah. Aku hanya seorang karyawan. Siapa yang menyelenggarakan pelelangan ini? Tuan Muda Sun. Tuan Muda Sun memimpin dalam mengatur semua ini. Bajingan-bajingan ini. Dan mereka semua itu apa? Mereka semua adalah keturunan dari keluarga bangsawan utama di Jiangchen. Teman-teman Tuan Muda Sun. Kembali dan sampaikan pesan kepada Tuan Muda Sun milikmu itu. Katakan padanya bahwa aku Ye Long. Pasti akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Ya, Sekarang. Giliranmu. aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Su. Jika sesuatu terjadi padaku, keluarga Su tidak akan melepaskanmu. Aku gagal mengenali kehebatanmu. Aku salah. Kamu punya uang, benarkah? Tidak. Aku salah. Sikapmu cukup baik. Kenapa kamu tidak seperti ini tadi? Cukup. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Begitu ingin mati. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Kau berani memukulku. Tuan Suci tidak akan membiarkanmu lolos. Tuan Suci adalah saudara angkatku. Aku sudah memberitahunya. Dia akan segera datang. Tuan Suci. Tuan Suci telah tiba. Kakak besar. Kakak besar, selamatkan aku. Tuan Suci, cepat bantu aku. Bereskan anak ini. Aku bersedia memberimu 1 juta. Nah, apakah kamu tahu tempat apa ini? Tempat apa? Ini adalah wilayahku. Membuat masalah di wilayahku. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Kamu bicara padaku seperti itu. Sudahkah kamu mempertimbangkan konsekuensinya? Nah, aku melihatmu. Kenapa kamu terlihat begitu akrab? Sudahkah kamu lupa siapa yang menyelamatkanmu di Amerika Selatan? Saya Zhang Hengsheng. Menyampaikan salam hormatku kepada Raja Langit. Semoga keberuntungan Raja Langit tak terbatas. Kakak besar, kenapa kamu membungkuk padanya? Dasar bajingan, apakah Raja Langit seseorang yang bisa kau provokasi? Cepat berlutut dan minta maaf. Aku, dasar sampah yang tidak berguna. Kau membuatku membuat Raja Langit marah. Cukup.
Apakah kamu mencoba mencari simpati di sini dariku? Raja Langit, ini pasti salah paham. Aku serahkan binatang ini padamu, untuk kau bereskan. Aku punya urusan lain yang harus diurus. Orangmu sendiri, urus dia sendiri. Aku akan pergi sekarang. Pergi. Ya, kakak besar. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Kakak besar, diam. Mulai sekarang. Kamu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Pengawal. Patahkan kakinya, dan lemparkan dia ke laut. Kakak besar. Dasar sampah. Beraninya kau bukan siapa-siapa merusak rencanaku. Pergi ke neraka. Kamu akan menyesali ini. Menyesal. Bicarakan itu di kehidupanmu selanjutnya. Bagaimana kamu tahu? Dia masih pecundang. Aku pernah bertemu sampah itu. Bahkan jika kau memberinya seumur hidup, dia akan tetap menjadi sampah. Sayang sekali. 6 tahun lalu, pecundang pengantar barang yang kamu bicarakan itu sudah menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa kamu pandang. Dia hanya perlu mengangkat satu jari. Dan kamu, serta keluarga Sun di belakangnya, akan sama-sama musnah sepenuhnya. Sun Tianqi, kamu. Apakah kamu masih mengingatku? Yelon. Bagaimana itu mungkin? Apakah kamu terkejut? Aku salah. Tolong ampuni aku. Aku bersedia menjadi anjingmu untuk melayanimu. Tolong jangan bunuh aku. Jika 6 tahun lalu, orang yang dipukuli hingga setengah mati dan dibuang ke padang gurun adalah kamu, apakah kamu akan mengampuniku? Jika istrimu dilelang olehku, apakah kamu akan mengampuniku? Jika putrimu diincar dan dipilih olehku untuk dijadikan pernikahan sukacita bagi adikku yang menderita TBC, apakah kamu akan mengampuniku? Aku salah, tolong aku mohon padamu, ampuni aku. Hidupku ini milikmu. Segalanya tentang diriku milikmu. Ampuni aku, jangan bunuh aku. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku ingin kamu menyaksikan sendiri keluarga Sunmu musnah sepenuhnya. Tidak. 6 tahun lalu, pemukulan brutal yang kamu berikan padaku benar-benar ekstrem. Sekarang, aku tentu harus membalas perbuatanmu satu persatu. Kalau tidak, itu akan membuatku terlihat terlalu tidak berharga. Aku sangat mencintai istriku dan sangat mencintai putriku. Kamu ingin melelang mereka. Kamu ingin menggunakan mereka untuk pernikahan sukacita. Kamu punya keberanian yang luar biasa. Kamu adalah orangnya yang paling membuatku marah dalam beberapa tahun terakhir. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kakak. Kakak leluhurku. Tolong ampuni aku. Tahukah kamu mengapa aku membunuhmu secara langsung? Karena Anda murah hati. Karena kamu memberiku kesempatan untuk hidup saat itu. Aku juga harus memberimu kesempatan untuk hidup. Tapi apa yang kamu alami? Jelas bukan kelahiran kembali melalui api. Sebaliknya itu adalah menyaksikan seluruh keluarga Sun berubah menjadi abu dan lenyap. Tidak. Mari kita duduk di sana saja. Hari ini adalah jamuan keluarga. Saya harap semua orang bisa rukun dan damai. Ayah, dengarkan ibu. Kita tidak akan marah pada orang jahat. Baiklah, dengarkan Xiao Rou. Ayo Xiao Rou, makan lebih banyak. Lihat betapa kelaparan dan kurus keringnya dirimu.
Hati-hati nanti. Atau pria Anda mungkin menipumu hanya dengan permen lollipop. Makanlah kalau begitu. Bagus. Beberapa orang memiliki mulut kotor. Jadi sumpit mereka juga kotor. Sumpit ini sudah menyentuh sesuatu. Jadi kami tidak akan makan darinya. Siapa yang kau bicarakan? Mengapa kamu gugup? Aku tidak bilang kamu punya mulut kotor. Kau hati-hati. Jangan sampai jatuh ke tanganku. Jika tidak, aku akan memastikan kau bahkan tidak bisa mengantar makanan. Kita semua adalah orang kelas atas. Marah pada orang kelas bawah. Untuk apa repot-repot? Mengapa kita tidak membicarakan hal-hal serius saja? Tadi malam Sun Tianqi bunuh diri dengan melompat dari gedung. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Mereka harus mengumpulkan sisa-sisa jenazah di lokasi kejadian dengan sendok dan keluarga Sun. Saham mereka dijual banyak dalam semalam. Dan rantai modal mereka benar-benar putus. Sun Sihai, kepala keluarga, juga bunuh diri dengan melompat dari gedung. Kini seluruh keluarga Sun berada dalam kekacauan total. Keluarga Sun. Itu adalah keluarga Sun. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa orang di balik ini? Untuk bisa menjatuhkan keluarga Sun begitu cepat, metode ini sungguh kuat. Itu pasti seorang Taipan Super. Atau mungkin seorang konglomerat keuangan. Mungkin musuh. Mengingat karakter Sun Tianqi, dia membuat terlalu banyak musuh. Itu benar. Keluarga Sun dulunya berurusan dengan industri abu-abu. Mereka membuat banyak musuh. Sekarang rantai modal mereka begitu tegang. Wajar jika mereka menjadi sasaran rencana jahat. Tapi orang itu sungguh kuat. Dan sungguh kejam. Bahkan Sun Sihai tidak bisa melawan. Alangkah hebatnya, jika aku bisa mengenal orang sekejam itu. Saya benar-benar mengagumi penguasa. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi seseorang yang bisa kita dekati? Bahkan keluarga kaya raya teratas Jiang Chen mungkin tidak punya peluang untuk bisa menghancurkan keluarga Sun dalam semalam. Itu pasti melibatkan operasi modal setidaknya beberapa ratus miliar. Mengerikan hanya dengan memikirkannya. Dasar sampah berhenti tertawa. Dengarkan aku. Kali ini, mengenai kerjasama kota dunia. Keluarga Sun bersaing sengit dengan beberapa keluarga lain. Mereka mungkin menyinggung tokoh besar dalam proyek kerjasama kota dunia. Kedepannya, keluarga Su kita harus bertindak hati-hati. Mengerti? Ya. Siapa di antara kalian yang bersedia menangani masalah ini? Jika kamu bisa mengamankan tempat, menandatangani kontrak, dan masuk ke proyek kota dunia, aku bersedia mengabulkan satu permintaan apapun yang tidak berlebihan. Ayah, bukankah sudah cukup hanya dengan membiarkan Xiaoya dan suaminya pergi? Xiaoya sangat cantik. Pria mana yang tidak setuju ketika melihatnya? Suaminya Yilong. Bagaimanapun juga dia adalah menantu keluarga Su kita. Dia tidak bisa hanya menjadi pria simpanan. Dia juga harus berkontribusi pada keluarga kita kan? Benar kakek, aku juga merekomendasikan kakak Xiaoya pergi. Aku sangat percaya pada kemampuan kakak Xiaoya. Aku bersedia pindah dari vilaku dan membiarkannya tinggal di sana. Kakak Xiaoya saat ini tinggal di daerah kumuh tua, kau tahu. Tempatnya kotor bau dan sangat berantakan. Kakak sulung sungguh murah hati. Kalau begitu, saya juga mendoakan kakak Xiaoya dan suaminya kesuksesan segera. Kakak tertua kakek. Kalau begitu terima kasih atas restu paman tertua, kakak tertua, dan adik laki-laki. Aku menerimanya atas nama Xiaoya. Jika aku tidak menerimanya sekarang, aku benar-benar akan gagal memenuhi harapan tinggi semua orang. Yelong, apa yang sedang kamu lakukan? Tidakkah kamu ingin pindah ke villa besar? Tidakkah kamu ingin promosi dan kenaikan gaji? Jangan khawatir, aku punya senjata rahasia. Senjata rahasia. Saya bilang kakak ipar kedua. Apa sebenarnya senjata rahasia Anda? Apakah Anda akan menggunakan identitas Anda sebagai master balai pembunuh naga untuk memaksa kota dunia menandatangani kontrak dengan Suya? Saya kenal presiden kota dunia, Tuan Lihan. Aku dengar Tuan Lihan jarang tampil di depan umum. Dia hanya melaporkan pekerjaannya kepada Taipan Super di belakangnya. Dikatakan bahwa Taipan Super itu pasti diberkati oleh keberuntungan. Seseorang dengan kebangsawanan yang luar biasa. Apakah kau mungkin Taipan Super itu? Berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu? Xiaoya, suamimu yang kamu pungut. Sebaiknya pergi menemui psikiater.
Dia menghabiskan sepanjang hari memimpikan mimpi yang tidak realistis. Jika dia benar-benar mengenal Presiden Lee, aku akan memanggilnya kakek 3 kali. Paman tertua, ingat janjimu. Terakhir kali aku mengambil telepon di bandara. Dan itu milik Presiden Lee. Dia bilang dia berutang budi padaku dan memintaku menghubunginya jika aku butuh sesuatu. Teruslah membual, teruslah membual. Halo, apakah itu Xiao Ye? Halo Presiden Lee, saya minta maaf mengganggu Anda. Apakah Anda punya waktu untuk bicara sekarang? Ini benar-benar Presiden Lee. Ya, ini saya. Xiao Ye, ada apa? Saya berutang budi pada Anda, jadi wajar saja saya bisa membantu Anda kali ini. Sama-sama. Xiao Ji, bagaimana dengan janjimu? Jangan main-main. Jika kamu hanya mempermainkan aku, Jadi panggilan telepon ini. Aku tutup teleponnya. tunggu. Aku akan menelepon. Tidak bisakah aku meneleponnya saja? Kakak, Apakah ini ketulusanmu? Aku tidak mendengarnya. Ulangi. Yilong, aku peringatkan, kamu jangan keterlaluan. Jika kamu bersikeras mengatakan itu, aku tutup teleponnya. Shaji, turuti saja dia kali ini. Seseorang tidak marah pada anjing. Kita lihat siapa yang tertawa terakhir nanti. Kakak, Bagus. Cucu yang baik sangat patuh. Presiden Lee, keluarga Sukami, ingin menjadi mitra dengan kota dunia. Apakah Anda kebetulan punya jalur khusus untuk ini? Xiao Ye, tentu saja saya tidak bisa pilih kasih. Berbagai peraturan kota dunia sangat ketat. Selain itu, saya juga bekerja untuk orang lain. Proyek ini bukan milik saya. Tidak Presiden Lee, tolong bantu aku sekali ini saja. Bantu sekali saja. Ini akan menjadi satu-satunya waktu. Ini sama sekali tidak akan terjadi lagi di masa depan. Baiklah, setelah ini kita tidak akan berutang apapun satu sama lain. Saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Taipan Super di atas saya itu, dia menyukai kaligrafi dan lukisan. Anda bisa meminta keluarga Su memenuhi keinginannya. Mengerti. Terima kasih banyak Presiden Lee. Tapi bolehkah saya bertanya Taipan Super ini? Kaligrafi dan lukisan siapa yang dia sukai? Dia hanya menyukai satu master dari aliran lukisan modern, bernama Zhu Lingshan. Jika Anda bisa menemukan sepotong kaligrafi atau lukisan karya Zhu Lingshan, akan jauh lebih mudah bagi keluarga Su Anda untuk menjadi mitra. Itu saja. Terima kasih Presiden Lee. Saya tutup teleponnya sekarang. Itu bagus sekali. Sekarang selama kita mendapatkan lukisan karya Zhu Lingshan. Yedlong. Lukisan yang kamu miliki barusan. Bukankah itu karya Zhu Lingshan? Ya kakek. Tapi itu sudah dibuang ke tempat sampah oleh orang tertentu. Apakah itu yang asli? Tentu saja kakek. Ini adalah pusaka keluargaku. Jika aku tidak membawanya untuk menunjukkan rasa hormat kepadamu, aku tidak akan mengeluarkannya sama sekali. Tapi seseorang memperlakukannya seperti sampah. Bukankah itu hanya sebuah lukisan? Besok aku akan mencari seseorang untuk membeli yang lebih besar. Tuan Zhu Lingshan meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Karyanya hanya sedikit. Siapa yang mau menjualnya kepadamu? Selain itu lukisan milikku itu bernilai 10 juta. Apakah kamu punya 10 juta? Siapa yang akan percaya bahwa lukisanmu itu asli? Jika itu asli bawalah ke kota dunia. Dan kamu akan tahu bukan? Jika itu palsu, kamu bisa menggunakan kepalaku sebagai bola. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Cepat pergi dan cari lukisan itu. Jika terjadi sesuatu pada lukisan itu, kamu belikan aku satu. Apakah kau menemukannya? Tidak. Tempat sampah keluarga Su dikosongkan setiap 20 menit. Sekarang itu mungkin sudah diangkut ke tempat pembuangan sampah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa maksudmu? Apa yang harus kita lakukan? Cepat cari. Kakek, kalau begitu kami akan kembali dulu. Baiklah. Tentang lukisan ini, jika kamu menemukannya beritahu aku. Jika kamu tidak bisa menemukannya, maka jangan salahkan aku. Xiaorong, ayo kita pulang.
Halo kakak dan kakak ipar. Siapa kakak iparmu? Aku ingat kamu bilang kemarin bahwa aku adalah kurir pengantar yang tidak berguna. Kakak ipar Anda adalah pria hebat yang mengabaikan kesalahan orang lain. Kami. Apakah tuan tua memanggilmu ke sini? Ya, kakak memintaku datang dan mengundangmu. Ingat ini. Siapapun yang memecat Xiaoya harus datang secara pribadi dan mengundangnya kembali. Sedangkan untuk yang lainnya, jangan ikut campur. Kalau tidak kalian semua akan segera dikirim kembali. Yinlong kamu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Tunggu jangan sampai kamu menyesali ini. Kamu percaya padaku. Aku akan membuatmu menyesalinya sekarang juga. Bagaimana jika kita benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Su? Apa yang harus kita lakukan? Jangan takut pada orang tua itu. Dia pasti akan datang. Dia tentu saja tidak tahan kehilangan proyek kota dunia. Benarkah? Sungguh. Sayang. Kapan aku pernah berbohong padamu? Ayo aku akan mengajakmu makan besar. Kita akan makan yang paling mahal. Mari kita menabung. Saya baru saja kehilangan pekerjaan, dan kamu juga tidak punya pekerjaan. Jangan khawatir. Ada yang membayar tagihannya. Kakak, Yinlong bertingkah keterlaluan. Dia benar-benar tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali kepada kakak. Dia memaki saya keras-keras begitu dia masuk. Dia bahkan ingin memukul saya. Dia melemparkan air kotor pada saya. Si tak berguna ini. Beraninya dia begitu sombong. Dia benar-benar mencari mati. Si jalang kecil itu pasti telah menghasutnya. Dia benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga Su kita membesarkannya selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa begitu jahat? Mereka berdua. Apa artinya ini? Apakah mereka ingin memutuskan semua hubungan dengan keluarga Su selamanya? Kakak. Yilong berkata, Suya hanya akan datang jika kakak pergi ke sana secara pribadi. Tidak ada gunanya orang lain pergi. Baiklah. Aku akan membiarkan mereka senang kali ini. Mengamankan proyek kerjasama itu penting. Halo. Kamu di mana? Menara Yuanyang. Tuan, total konsumsi Anda 128.000. Kartu atau tunai? Tidak ada uang. Tunggu sebentar. Tuan ini tidak bisa menunggu. Jika Anda benar-benar tidak punya uang, Anda bisa pergi bicara dengan mereka. Aku suka nada itu. Aku akan memberimu amplop merah 10.000 nanti. Teruslah menyombongkan diri kalau begitu. Mari kita lihat, apakah saya tidak akan memecahkan kepala Anda hari ini. Berhenti. Orang yang membayar tagihan sudah datang. Nanti amplop merahmu. Mintalah padanya juga. Bukankah itu Tuan Tuasu? Anda kenal orang ini. Aku mau. Aku akan membayar tagihannya. Tuan Tuasu, ini, dia baru saja berjanji padaku katanya. Dia akan memberiku amplop merah 10.000. Bayar untuk itu juga. Baiklah, terima kasih Tuan Tuasu. Bisakah kita pergi sekarang? Jika kita menunda urusan keluarga, tidak ada dari kita yang akan baik-baik saja. Ingat. Xiaoya bukanlah alat. Karena dia telah diundang kembali. Kalian harus menghargainya dengan baik. Xiaoya. Aku percaya, kamu pasti akan berhasil dalam masalah ini. Kakak percaya, kamu memiliki kemampuan ini. Baik kakak. Kita berhasil. Suamiku, saya hanya bisa berhasil karena dukunganmu. Kamu bahkan mengeluarkan lukisan pusaka keluarga untuk saya. Saya benar-benar berterima kasih kepadamu. Kamu adalah istriku. Mengatakan ini membuatmu terdengar seperti orang asing. Ayo pergi, kakak masih menunggu kita di bawah. Oke, ayo pergi. Kakak ada urusan mendesak dan sudah pergi. Apakah masalahnya sudah diselesaikan? Yaitu berhasil. Kami sudah mengamankan kualifikasi kerjasama. Besok kami akan mengirim seseorang ke keluarga Su untuk menandatangani kontrak. Bagus sekali, kakak memang hebat. Ayo pergi. Sikiang, bukankah kita akan pergi ke kediaman lama? Bukankah kita seharusnya membahas detail kontrak? Suya.
Kamu baru saja menyinggung paman tertul dan kakak dari pihak ibumu. Dan sekarang kamu langsung ingin menjadi pahlawan keluarga Su. Kurasa kamu sedang bermimpi di siang bolong. Kakak dari pihak ibu sudah marah. Dia bilang dia ingin sepenuhnya mengusirmu dari keluarga Su. Mulai sekarang, kamu sama sekali tidak akan punya hubungan dengan keluarga Su. Bagaimana mungkin? Aku baru saja mengamankan kesempatan kerjasama untuk keluarga. Bagaimana kamu bisa membakar jembatan setelah menyeberangi sungai? Inikah yang kalian sebut keluarga terpelajar? Keluarga Su kalian benar-benar tidak tahu malu. Kalian menjijikkan bagiku. Kamu orang luar. Hak apa yang kamu miliki untuk mengomentari keluarga Su? Bahkan jika keluarga Su menjatuhkan sebutir biji wijet, itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang pengantar seperti dirimu. Bisa menghasilkan. Biar aku beritahu kau, mulai hari ini, kau bukan lagi anggota keluarga Su. Aku benar-benar tidak akan bersikap lunak padamu lagi. Kau lebih baik tahu diri. Agar aku tidak membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Membuat hidup kami lebih buruk daripada kematian. Kalian punya nyali besar. Kembali dan beritahu Tuan Tua. Lain kali dia datang dia harus membawamu bersamanya. Aku menuntutmu untuk berlutut saat memasuki gerbang keluarga kami. Dan merangkak sambil bersujud. Suruh Suya kembali bersamaku sekarang. Yelam, apakah kau dengar itu? Kakak dari pihak ibumu telah berbicara. Mengapa kau masih duduk di sana? Berhenti berpura-pura. Kau juga menantu keluarga Su. Kau harus berkontribusi pada keluarga Su. Sekarang kamu mengklaim aku adalah menantu keluarga Su. Aku tidak berani menerima gelar itu. Selain itu kalian semua bilang kemarin bahwa jika aku bertemu kalian lagi, aku harus memohon padamu seperti anjing. Dan bahwa kalian akan membuat hidupku seperti di neraka. Gelar menantu keluarga Su ini, aku benar-benar tidak berani menerimanya. Namun, aku juga menyatakan sebelumnya, jika kamu Lin Xiqian ingin masuk ke rumah keluarga kami lagi, kamu harus merangkak masuk dengan lututmu. Orang tua ini harus meminta maaf. Kau benar-benar tidak berbakti. Aku adalah kakekmu. Kau menuntutku untuk membungkuk padamu dan meminta maaf padamu. Aku adalah kepala keluarga Su. Apakah kau masih akan bergantung pada keluarga Su di masa depan? Serahkan Xiaoya padaku. Di mana Xiaoya? Hanya aku yang tahu. Jika kamu ingin menemukannya, kamu harus dengan jujur mematuhi tuntutanku. Kalau tidak, lakukan sesuka kalian. Yilong berani ulangi itu. Keluar. Merangkak masuk dengan lututmu. Lihatlah situasinya sekarang. Dan kau masih mencoba bersikap tangguh. Pergi. Tidak buruk. Kau benar-benar terlihat seperti anjing. Namun, aku masih belum puas. Kita sepakat untuk membungkuk. Dan aku belum melihatnya. Aku meminta maaf kepada Yilong dan Suya. Aku salah. Aku meminta maaf kepada kalian berdua. Kakek aku. Yilong, bisakah kita pergi sekarang? Jika kau berani menarik kembali perkataanmu padaku, aku pasti tidak akan mengampunimu.
Jangan khawatir, aku punya prinsip. Tidak seperti keluarga Sumu yang membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Namun kau harus menyetujui 2 syarat. Syarat apa? Pertama, setelah penandatanganan selesai, beri Suya promosi dan kenaikan gaji. Karena dia adalah pahlawan sejati. Kedua, suruh Su Yunlan pindah dari villa keluarga Su. Aku menyetujui persyaratanmu. Aku tahu itu. Kerjasama membutuhkan ketulusan. Suya adalah orang yang pertama kali mengamankan kualifikasi kemitraan. Penandatanganannya adalah tanggung jawab yang sebenarnya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Presiden Sun. Kali ini kamu beruntung. Tunggu sampai aku berurusan denganmu. Kalau begitu, semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Sayang, melihatku mempermalukan Su Yunlan. Memuaskan. Benar-benar memuaskan. Yang terbaik masih akan datang. Baru-baru ini aku menyiapkan kejutan besar untukmu. Kejutan apa? Jangan buang-buang uang. Tunggu sampai hidup kita lebih baik. Tidak akan terlambat untuk bersikap romantis saat itu. Jangan khawatir sayang. Uangnya cukup. Selama bertahun-tahun, ketika aku berada di luar negeri, aku masih mengumpulkan beberapa aset. Mengenai uang, ada cukup untuk dibelanjakan. Mengenai apa itu rahasia. Bagus sekali. Kamu benar-benar punya hal yang kamu sembunyikan dariku. Xiaoro, apakah kau sudah berkemas? Aku sudah berkemas. Kalau begitu kita, ayo pindah rumah. Ayo pindah rumah. Ayo pindah rumah. Zeus. Aku akhirnya menemukanmu. Pindah ke rumah baru. Xiaoro, pelan-pelan, hati-hati. Aku minta maaf karena membuatmu tidak nyaman selama beberapa hari. Tinggal di sini dulu. Apa yang kamu bicarakan? Tempat ini jauh lebih baik daripada yang itu. Itu masih belum cukup. Baiklah. Aku hanya ingin keluarga kita yang beranggotakan 3 orang untuk menjalani kehidupan yang damai dan stabil. Sudah kubilang, aku akan menggunakan seluruh dunia untuk mencintaimu. Kamu dan Xiaoro adalah seluruh duniaku. Malu. Halo, Kakak Xiaoya, mengapa kamu tidak ada di rumah? Kak, aku pindah. Jujur saja, kamu pindah tanpa memberitahu kakakmu. Kamu membuatku datang jauh-jauh tanpa hasil. Kamu di mana? Apakah Su Yunlan salah minum obat hari ini? Kak, apa yang kamu butuhkan? Saya hanya ingin bertanya di mana Yilong. Dia bersamaku. Aku tidak pernah menyangka Raja Dunia Kegelapan yang bermartabat akan rela tinggal di sisi seorang wanita. Menarik sekali. Utusan api hitam yang terhormat. Bisakah kau benar-benar menjadikan keluarga Su kita keluarga nomor 1 di Jianshan? Tentu saja. Patriark Su. Yakinlah. Kalau begitu aku orang tua ini akan mengikuti perintahmu. Xiaoya, aku sudah mencarimu sejak lama. Lu Yunshan, kenapa kamu selalu menggangguku? Aku sudah punya suami dan anak. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Aku hanya menyukaimu. Siapa kau? Aku suaminya. Mengapa kau mengganggu istriku? Lepaskan tangannya. Istrimu. Jadi kenapa? Biar ku beritahu sesuatu. Aku menyukai Xiaoya saat kita masih sekolah. Dia adalah dewiku. Lu Yunshan, bukankah kamu sudah menyebabkan cukup masalah? Cepat keluar. Tidak apa-apa Xiaoya. Biar ku beritahu nak. Aku punya banyak uang. Sekarang segera inyah mengati.
Jika kau nyah dengan baik, aku akan memberimu uang saku. Jika kau tidak enyah, aku akan mengulitimu hidup-hidup mengerti. Apa yang kau tertawakan? Apa kau tuli? Nah, kau punya nyali. Jangan pergi. Tunggu aku memanggil orang. Telepon. Telepon mereka sekarang juga. Aku pasti tidak akan pergi. Halo. Halo TC. Aku sedang dipukuli. Bawa beberapa orang ke sini cepat. Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah datang ke sini. Kau bocah kecil. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Ketika orang-orangku tiba, aku akan mematahkan kakimu, mengerti? Atau kau bisa berlutut dan bersujud 3 kali sekarang juga. Dan aku akan melepaskanmu. Jangan khawatir. Aku akan menunggu bala bantuanmu. Bajingan kecil mana yang berani menggertak saudaraku? Siapa? Yelon. Jadi itu kau. Baik-baik. Kau menolak jalan menuju surga. Terakhir kali kakek ada di sini, jadi aku tidak bisa bertindak maksimal. Kali ini aku harus benar-benar melampiaskan dendamku. Serang dia. Si Qiang, apa yang kamu lakukan? Kau jalang bawinya. Aku memanggilmu kakak karena rasa hormat. Tetapi jika kau mendesakku, aku juga akan memukulmu. Apa kamu lupa apa yang kakek katakan? Aku tidak bisa memikirkan hal itu lagi. Apel, apakah punya hal lain untuk dikatakan? Xiao ya, kau kembali dulu. Jadilah anak baik, aku akan segera kembali, oke? Aku punya pertanyaan yang sangat membuatku penasaran. Apel, Beberapa orangmu ini, berapa lama mereka akan bertahan melawanku? serbu. Kau. Kau berani melukaiku. Apa kau bersiap memutuskan hubungan dengan keluarga Su? Apakah kau pikir kau lebih penting bagi keluarga Su? Atau proyek kota dunia yang lebih penting? Aku tahu proyek kota dunia lebih penting daripada aku. Tetapi itu tidak membuktikan kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Jangan memasang wajah sok benar. Kau tidak pantas mendapatkannya. Kau berani menginjakku. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Sekarang, ini giliranmu. Tuan Muda Ye, maafkan saya salah. Saya pantas mati 10.000 kali. Asalkan Anda membiarkan saya pergi. Keluarga saya masih memiliki beberapa bisnis di Jiangcheng. Saya akan memberikan apapun jika Anda membiarkan saya pergi. Kau hidup cukup cerdik. Rumah itu, uang mobil. Apapun yang Anda inginkan, saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Biarkan saja saya pergi. Keluarga lumu menjalankan supermarket. Ya, Aku ingin kontrak. tidak masalah, sebutkan harga Anda. 100 juta. Baiklah, 100 juta. Apa? Tuan Muda Lu datang secara pribadi untuk mengunjungi kita dan ingin menandatangani kontrak dengan kita. Luar biasa. Inlan, apakah kau mengenal Tuan Muda Lu ini? Dia bahkan mengatakan dia ingin berkunjung secara pribadi dan secara pribadi menyelesaikan pesanan denganmu. Dia pasti teman Xiaoji kan? Xiaoji berjanji padaku sebelumnya bahwa dia akan membantuku mengembangkan bisnisku. Bukankah begitu, Xiaoji? Saya tidak menyangka kamu melakukan perbuatan hebat tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kamu benar-benar terlalu baik. Kurasa begitu. Saya lupa. Bagaimanapun saya menghadiri terlalu banyak pertemuan selebriti. Setiap kali, saya membantu mempromosikan keluarga Su sedikit. Memiliki Xiaoji di sekitar, benar-benar keberuntungan bagi keluarga Su. Dibandingkan dengan tukang antar itu, saya benar-benar tidak tahu berapa puluh ribu kali lebih baik dia. Tuan-tuan Muda Lu telah tiba, dan dia membawa setumpuk hadiah. Ini semua berkat Xiaoji. Tentu saja Yunlan menemukan pria yang baik. Kakek juga harus berterima kasih padamu. Kakek, mengapa kakek begitu sopan? Kita semua keluarga, bukan? Kakek Su, saya datang untuk mengunjungi Anda. Bagi Tuan Muda Lu untuk menghormati kami dengan kehadiranmu. Membuat tempat tinggal kami yang sederhana bersinar terang. Kakek Su, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Saya akan sering datang mengunjungi Anda mulai sekarang. Kita keluargakan. Tuan Muda Lu masih muda dan menjanjikan. Dan masuk akal. Silakan duduk. Silakan duduk Kakak Su. Tuan Muda Lu lama tidak bertemu. Terima kasih atas dukungan Anda. Anda benar-benar menepati janji Anda. Lain kali saya punya waktu, saya harus menjamu Anda dengan baik. Anda terlalu baik.
Kita keluarga bukan. Kakek Su, keluarga Lu kami selalu kekurangan pemasok untuk produk pertanian dan sampingan dan peralatan rumah tangga kecil. Mengetahui bahwa keluarga Su Anda memiliki produk, saya langsung datang ke sini. Bagaimana kalau begini? Mari kita tanda tangan untuk 10 tahun, 100 juta per tahun. Bagaimana kedengarannya? 10 tahun. 100 juta per tahun. Kakek Su, jika Anda merasa itu terlalu sedikit, kita bisa membahasnya lebih lanjut. Kita keluarga bukan. Hebat. Keluarga Su kita benar-benar telah bertemu dengan seorang dermawan besar. Mari kita tanda tangan untuk 10 tahun. 100 juta per tahun. Kita akan melanjutkan persis seperti yang kakak Su katakan. Mari kita tanda tangan seperti ini saja. Bukankah seharusnya kau menandatangani kontrak dengan Yunlan? Dia ada tepat di sebelahmu. Yunlan, kemarilah. Siapa ini? Saya tidak mengenalnya. Nona Su yang saya kenal bukan dia. Tuan muda Lu, Anda pasti sangat pelupa. Bukankah Anda teman Xiaoji? Jika Anda tidak di sini untuk menandatangani kontrak dengan saya, siapa yang Anda cari? Xiaoji. Saya tidak punya teman ini. Tuan muda Lu. Ini menantu saya Sheng Xiaoji. Bukankah Anda datang karena Anda mengenalnya? Dan itulah mengapa Anda datang ke keluarga Su kami. Kemarilah, kemarilah. Tuan muda Lu. Saya mengenal Anda. Apa saya punya hubungan apapun dengan Anda? Apa aku datang karena kamu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah ambang batas keluarga Sumu setinggi itu? Aku harus mengenalmu hanya untuk masuk pintu ini. Lalu untuk siapa kau datang ke keluarga Su? Aku datang karena aku mengagumi bakat bisnis Nona Suya. Dan itulah mengapa aku datang untuk membahas kerjasama dengan kalian semua. Tuan muda Lu, saya juga salah mengenali orangnya. Tolong jangan marah. Kamu mencoba menumpang hubungan denganku. Inyah, apa kamu dengar? Kalau tidak, aku akan menelepon ayahmu. Ayahmu harus memanggilku kakak dan memanggilku sebagai senior. Dan kamu masih berani. Tuan muda Lu, saya rasa Anda pasti salah paham. Meskipun Suya itu memang memiliki bakat, dia selalu bertanggung jawab atas departemen logistik kami. Dia baru-baru ini diskors karena perilaku pribadi yang tidak pantas. Kerjasama Anda dengan keluarga Su akan lebih tepat jika saya yang bertanggung jawab. Saya selalu bertanggung jawab atas departemen bisnis, dan saya cukup akrab dengan prosedurnya. Tutup mulutmu. Biar ku beritahu sesuatu. Di depan Suya kamu adalah sampah. Aku tidak akan menemui siapapun kecuali Suya kalau tidak penandatanganan kita ini. Biar ku beritahu kalian semua, keluarga Sumu. Rasakan. Suya lagi. Mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Cepat dan pergi cari Suya. Kakek proyek kota dunia sudah ditandatangani dan selesai. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Bawa Suya kembali padaku. Apa yang kau lakukan? Apa kamu terluka dimanapun? Bagaimana mungkin dua berandalan kecil bisa menyakitiku? Menyombong lagi. Cepat dan biarkan aku lihat. Lihat. Bagaimana, apa kau benar-benar baik-baik saja? Mereka membiarkanmu pergi begitu saja. Ya, aku berunding dengan mereka. Sepertinya, Zikyang masih peduli padaku, kakaknya. Dia tidak mempersulitmu. Ya, Kan, kamu harus cepat-cepat mencari pekerjaan. Menganggur sepanjang hari seperti ini. baiklah. Kalau begitu aku akan mencari pekerjaan besok. Atau mungkin lanjut mengantar makanan. Tidak, aku tidak akan. Aku berencana mendapatkan villa dulu. Dari mana uang akan datang? Villa itu akan segera tiba. Tunggu saja. Kak? Xiao ya? Kakak Xiao ya?
Saya tidak melihatmu sepanjang hari, kakak sangat merindukanmu. Kembalilah bersamaku, Kak, oke? Keluarga Sukita membutuhkanmu, kakak berkata. Kali ini ketika kamu kembali saya akan memberimu promosi dan kenaikan gaji. Saya jamin kami akan memperlakukanmu dengan baik. Xiaoya, pulanglah bersama kami. Keluarga Su tidak bisa tanpamu. Benar Xiaoya, kakak telah menemukan bakatmu. Kami tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk lagi di masa depan. Dulu saya buta dan meremehkan orang. Saya tidak pernah menyangka Anda menyembunyikan kemampuan sejati Anda. Jika kau ingin Suya pergi, kau usir dia. Jika kau ingin Suya kembali, kau panggil dia kembali. Kau anggap Xiaoya ini apa? Yilong, siapa kamu sebenarnya? Urusan keluarga Su bukan urusanmu. Yilong, bisakah kamu sedikit sadar diri? Pada dasarnya kamu bukan anggota keluarga Su. Mengapa kamu bersikap sombong? Saya benar-benar meremehkanmu. Xiaoya, pria milikmu ini benar-benar sampah. Dengarkan paman tertuamu. Cepat tinggalkan dia. Tidak. Yilong adalah suamiku. Aku mendengarkannya dalam segala hal. Apa kau dengar itu? Xiaoya mendengarkanku dalam segala hal. Aku ingin pindah ke villa yang berbeda sekarang. Su Yunlan. Yang kau tinggalkan itu cukup bagus. Aku sudah mengincarnya. Pindahkan kepemilikan rumah ini kepada Xiaoya. Maka aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan Xiaoya kembali. Yilong, kamu sudah keterlaluan. Kamu memanfaatkan situasi ini. Saya tidak setuju. Yilong, kamu benar-benar membuatku jijik. Xiaoya, kamu tidak benar-benar mendengarkan bajingan ini kan? Mulai sekarang juga. Jika villa itu tidak diberikan sebelum hitungan 0, Xiaoya dan aku akan pergi bepergian besok. 5 4 2 Saya akan memberikannya. Yilong, saya akan memberikannya. Saya akan pergi mengalihkan kepemilikan hari ini. Tunggu saja. Terima kasih banyak. Ini pertama kalinya aku menyadari bahwa kau kakakku begitu murah hati. Nah, karena kakak sudah memberikan villa yang begitu bagus. Xiaoya, kenapa kau tidak pergi ke sana sekali? Baiklah. Tahan. Ayo kita pergi alihkan kepemilikan dulu. Jangan khawatir, lihat bagaimana saya menghadapinya. Nona Su benar-benar pantas disebut keajaiban bisnis di era ini. Merupakan keberuntungan besar bagi keluarga Lu kami untuk dapat bekerja sama denganmu. Yilong, kenapa kamu hanya berdiri saja? Cepat tuangkan teh untuk Tuan Muda Lu. Apakah kamu hanya duduk di sana menunggu saya menuangkannya? Ada apa denganmu? Mengapa mulutmu begitu kotor? Kamu segera lari dari kediaman lama ke gedung Longyun. Tuan Muda Lu, saya tidak memprovokasi Anda. Jika aku menyuruhmu pergi, maka pergilah. Mengapa kamu begitu merepotkan? Lari ke sana, kamu mengerti atau tidak? Tanya. Ya. Yilong, mengapa kamu tidak segera menuangkan teh? Apakah yang dikatakan Xiaoji salah? Kamu adalah satu-satunya benalu di seluruh keluarga Su. Bukankah seharusnya kamu memberikan kontribusi? Aku bertanya, ada apa dengan kalian anggota keluarga Su? Apakah tidak ada di antara kalian yang mengikat gigi? Kamu pergi bersamanya. Lari ke gedung Longyun. Kirim tangkapan layar larimu. Cepat mulailah berlari. Kamu sudah tua, bukankah baik untuk melatih tubuhmu? Ziqiang, bagaimana perasaan kakimu? Ibu, aku baik-baik saja. Dokter berkata, kau harus menggunakan krok seumur hidupmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah kecerobohanku sendiri. Kakimu mulai sekarang. Apa yang akan kita lakukan? Benar, Ibu. Bagaimana kabar Suya dan Yilong sekarang? Suya sekarang adalah manajer umum cabang pertanian. Bertanggung jawab penuh untuk menjalin hubungan dengan supermarket keluarga Lu. Pecundang Yilong itu masih sama. Yilong, aku pasti akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Apakah Anda benar-benar bersedia memberikan villa tepi sungai itu kepada pecundang itu? Dia pasti sedang bermimpi. Sebentar lagi. Jika kakinya tidak patah, saya hidup sia-sia. Apakah itu dapat diandalkan? Tenang saja. Orang yang saya cari adalah saudara Dao. Saudara Dao yang mana? Putra baptis dari Tuan 9.000 tahun. Ya, itu dia. Kalau begitu baguslah.
Saya sudah lama menunggu anak itu menderita. Kalau begitu, mengapa kamu tidak berusaha dan memberiku hadiah? Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Terlihat seperti orang miskin. Jika kamu ingin masuk ke dalam dan mengemis makanan ini, Namaku Yellow. Villa ini akan segera menjadi milikku. jadi Anda Tuan Ye. Mohon maafkan penglihatanku yang buruk. Silakan masuk. Keponakan, masuklah malam ini dan tunggu kemalangan. Besok kamu akan dibawa keluar secara horizontal. Jadi kamu anjing yang datang ke sini menuntut villa itu. Patahkan satu lengan sekarang dan iang. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Suyulan yang mengirimmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya lebih banyak. Selain itu, kamu sudah kehilangan kesempatan untuk Enya. Serang. Patahkan kedua kakinya untukku. Tidak buruk. Ilmu bela dirimu telah meningkat baru-baru ini. Hanya 3 detik. Apa kamu benar-benar berpikir aku orang yang mudah ditindas? Beraninya kamu menyentuh priaku, mencari mati. The film was translated and narrated by Ucapkan lagi apa yang baru saja kau katakan. Aku benar-benar ingin mendengarnya. Bagaimanapun aku sudah bertahun-tahun tidak mendengar kata-kata sombong seperti itu. Aku adalah anak buah kakak Dao. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Lumpuhkan kakimu sendiri. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Benarkah? Kalau begitu sekarang, apakah masih sempat? Masih ada waktu. Gunakan pisau ini sekarang juga. Untuk mematahkan kakimu sendiri. Kau sepertinya salah paham maksudku. Maksudku adalah, apakah masih sempat bagiku untuk memotong kakimu? Sekarang, beritahu kakak Daumu itu untuk segera ke sini. Cepatlah. Kakak Dao. Seorang anak datang ke sini dan melukai kakiku dan melumpuhkan 2 anak buahku. Dia bahkan memanggilmu sampah. Dia menyuruhmu ingat ke sini kakak Dao. Selamatkan aku. Kamu tamat. Benarkah begitu? Tunggu dan lihat saja. Jadi kamu yang menyentuh saudaraku. Kakak Dao Anda akhirnya tiba. Bocah ini. Dia melukai kakiku dan melumpuhkan 2 anak buah. Dia sama sekali tidak menghormati Anda kakak Dao. Tiga tahun lalu aku datang ke Jiangsheng dan mengamankan posisiku dalam waktu 3 bulan. Bahkan Tuan Suci harus menunjukkan rasa hormat kepadaku. Kamu pikir kamu ini siapa? Malam ini, Mastiff Tibetku kebetulan kekurangan daging. Kau, tetaplah di sini dan jadilah santapan tambahannya. Tuan Suci tiba. Jadi kenapa? Apakah kau akan melindungi bocah ini hari ini? Kau tidak boleh menyentuhnya. Kau juga harus meminta maaf padanya, karena dia adalah dermawan saya. Dermawan. Ajudan terpercaya saya patah anggota tubuhnya, 6 bawahan saya lumpuh. Jika saya membiarkan bajingan ini pergi hari ini, bagaimana saya bisa terus beroperasi di Jiangsheng? Apa maksudmu? Jadi kau memilih untuk melawanku? Melawanku Tuan Suci? Apakah kau punya kekuatan untuk itu? Orang tua, apakah kau benar-benar berpikir memiliki status di Jiangsheng? Berarti kau bisa menggetakku. Saya beritahu kau, ayah baptis saya adalah Tuan 9.000 tahun. Coba sentuh saya. Tuan 9.000 tahun. Ya, itu benar. Saya akan memberimu kesempatan. Potong anggota tubuh bocah ini untuk saya. Maka masalah malam ini akan selesai. Lakukan orang tua. Kalau tidak, saya akan meminta ayah baptis saya membunuhmu. Anda bisa memilih untuk datang dan melumpuhkan saya.
Anda juga bisa memilih untuk berpihak kepada saya dan mendukung saya. Saya tidak akan memaksa Anda untuk membuat pilihan apapun. Saya beritahu kau saya tidak percaya pada kejahatan ini. Jika kau punya nyali, suruh Tuan 9.000 tahun datang ke sini. Saya bertekad untuk melindunginya hari ini. Baiklah. Saya akan menelepon ayah baptis saya sekarang juga. Hari ini adalah hari kiamatmu. Sialan. Bos kau masih bermain ponsel pada saat seperti ini. Apakah kau mencoba membuat orang tua ini mati bersamamu? Jujur. Kau akan berubah menjadi anjing mati sebentar lagi. Halo, Dozy. Ini saya ayah baptis. Lama tidak bertemu. Saya sangat merindukanmu. Tahun ini saya menerima kiriman hadiah lagi. Saya pasti akan mengirimkannya kepadamu di lain hari. Apakah ada masalah? Ya, ada seseorang di Jiangcheng yang disebut Tuan Suci. Yang bersikeras mengganggu saya. Dan bahkan tidak menghormati reputasimu. Katakan padaku, bukankah seharusnya saya membereskannya? Ayah baptis katakan saja. Dan saya akan membunuhnya sekarang juga. Bagaimana saya bisa membiarkan seorang cucu menunggangi kepalamu? Selain itu, orang tua bangka ini juga berkata, dia mendukung sampah bernama Yilong. Saya akan pergi membunuhnya sekarang juga. Bernama Yilong, kau bajingan. Berlutut segera, kalian semua berlutut. Sujud yang keras. Hancurkan kepalamu saat bersujud. Saya bertanya-tanya mengapa bos besar di atas saya baru saja menelepon saya. Mengatakan saya menyinggung Tuan Ye, dan bahwa kepala saya akan menggelinding. Bos di atas saya yang berdiri di hadapan Tuan Ye, bahkan tidak pantas menjadi seekor anjing. Kalian ini apa-apaan? Setumpuk kotoran busuk. Baiklah, tutup telepon sekarang. Berhentilah bicara omong kosong seperti orang gila. Ingat, saya hanya ingin menjalani hidup yang damai. Sayang, aku kembali. Sayang, kamu pergi kemana? Saya keluar untuk mengurus beberapa urusan. Benar, mari kita bersiap untuk pindah ke villa besar. Pindah lagi? Kita baru pindah ke sini beberapa hari yang lalu. Sudah saya katakan, saya akan merepotkanmu selama beberapa hari. Tetapi saya tidak akan membiarkanmu menderita terlalu lama. Ayah, kita pindah lagi. Ya, bagaimana kalau kita pindah ke rumah yang bahkan lebih besar? Hore. Omong-omong, ketika aku pergi ke peternakan hari ini, aku menemukan sesuatu yang aneh. Ada apa? Sepertinya semua akun peternakan salah. Itu bahkan bukan akun untuk 1 tahun. Mereka tidak akan dengan mudah memberikan sumber daya yang begitu luar biasa kepada kita. Mungkin ada jebakan yang tersembunyi di dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Kita akan menghadapi apapun yang datang. Apakah ada kabar dari pihak mereka? Saya baru saja menelepon dan bertanya. Mereka bilang keluarga Yilong The film tidak was akan pergi sampai translated besok pagi. and Kita narrated akan by membuat M mereka Media. membayar nanti. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu terlibat dengan Lo Yunshen, bisa mengambil sejengkal minta sehasta. Bagus. Benar-benar pantas menjadi putriku. Kau menangani masalah dengan cepat dan tegah. Namun, kau juga harus mengingat tugas kita yang lain. Kita tidak bisa. Dia akan menjadi jalang sejati. Benarkah? Kapan aku pernah berbohong padamu? Kamu yang terbaik. Ayo cepat beritahu aku. Dilaporkan bahwa Suya, putri tertua keluarga Su, dan beberapa pria menjalin hubungan yang tidak pantas. Di antara yang terlibat adalah Lihan, presiden kota dunia, Lu Yunshan dari grup Lu, Yang Dahong dari hotel Jinlai, dan yang lainnya. Menurut sumber terpercaya, Suya dicurigai dipelihara oleh banyak orang. Hubungan singkat 10 tahun lalu dengan seorang pengemudi pengiriman tertentu, mungkin juga perbuatannya sendiri. Bisnis keluarga Su sedang berkembang pesat. Ada alasan tersembunyi lainnya. Presiden Su, saat ini di ponsel. Semua berita adalah tentang Anda. Dan teksnya, tolong lihat. Omong kosong. Bukankah ini fitnah terang-terangan? Kenapa? Jangan takut, Xiaoya. Masalah ini, seseorang jelas menjebakmu. Saya pasti akan menemukan dalang di balik ini. Apa gunanya menemukan mereka? Aku sudah hancur dan dipermalukan. Jangan khawatir. Masalah ini, serahkan pada saya. Metode apa yang mungkin kamu miliki? Saya akan keluar sebentar.
Saya tidak akan mempersulitmu. Selidiki dan jelaskan semua ini dalam waktu setengah jam. The film Temukan was semua orang di balik insiden translated ini. and narrated by M Dan bawa Media. mereka kepada saya. Setengah jam. Setengah jam. Jika kamu tidak dapat menemukan mereka, saya tidak akan membutuhkanmu lagi. Kami menjamin penyelesaian. Jika tidak, saya akan mengakhiri hidup saya sendiri. Saya juga. Kakek, Suya benar-benar menyembunyikan banyak hal. Mengapa dia dihargai oleh kota dunia? Dihargai oleh Lu Yonshen, dihargai oleh Li Han. Ternyata dia mendapatkan posisinya hanya dengan tidur dengan orang. Wanita macam ini, bisakah keluarga Su kita mentolerirnya? Dia harus dikeluarkan dari keluarga. Meskipun kata-kata Yunlan agak kejam, tetapi jika kita mempertahankan Suya di rumah, maka keluarga Su kita akan menjadi keluarga pelacur terkemuka di Jiangcheng. Dan menjadi bahan tertawaan masyarakat kelas atas kita, yang juga merupakan sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh leluhur kita. Ini benar-benar aib bagi keluarga. Bagaimana bisa muncul jalang murahan seperti itu? Dia harus segera dikeluarkan dari keluarga. Kakek sama sekali tidak boleh berhati lembut mengenai masalah ini. Kakek, bagaimana orang seperti itu bisa tinggal di keluarga Su? Ayah, mohon ambil keputusan. Diam. Memalukan keluarga. Mulai hari ini, Suya bukan lagi anggota keluarga Su. Artikel itu, meskipun agak memfitnah, malamnya bersama Yilong, itu nyata. Keluarga Su kita tidak bisa terlibat lebih jauh lagi. Tepat sekali. Anda benar-benar mengutamakan kebenaran di atas kesetiaan keluarga. Tanpa Suya, keluarga Su kita tetap menjadi garis keturunan terpelajar Jiangcheng. Selain itu, sejak Yilong itu tiba, Suya menjadi seperti orang yang sama sekali berbeda, terus-menerus mempersulit Anda. Mengusirnya kali ini, sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri. Cukup. Besok, aku akan mengadakan konferensi pers di rumah untuk mengumumkan pengusiran Suya dari keluarga. Pergi dan persiapkan itu. Ya, Kakek, tolong tenang. Jangan biarkan pelacur murahan kecil itu merusak kesehatanmu. Apakah kamu sudah menangkap mereka? tangkap dia. Siapa yang tidak ingin hidup? Apakah kamu tahu siapa aku ini? Beraninya kamu menyentuhku. Saya adalah orang yang terpandang di Jiangcheng. Kamu berani menculikku. Kalian semua tidak ingin hidup. Apakah kamu mengenal saya? Siapa kamu? Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, lepaskan aku segera. Jika tidak, aku akan membuat seluruh keluargamu membayar harganya. Apakah kamu makan beberapa jin bawang putih sampai bisa bicara besar seperti itu? Cepat berlutut dan bersujud padaku. Dan kalian para bajingan, kalian akan membayar mahal. Harga mahal apa? Saya cukup penasaran. Sepupu tertua saya adalah seorang prajurit. Kamu berani menangkapku. Kamu benar-benar mencari mati. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu mau minum kencingku? Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu percaya saya punya lebih dari 100 bawahan? Siapa yang bisa menghancurkanmu menjadi pasta daging? Orang tua ini adalah Tuan Suci dari Jiangcheng Anda. Adapun yang satunya lagi, dia adalah saudara Do dari Jiangcheng Anda. Dan saya, Anda seharusnya tidak asing dengan saya, karena istri saya bernama Suya. The film was translated and narrated by M Media. Tuan-tuan suci. Do saudara Dao. Anak ini sangat ketakutan, sampai dia sudah mengencini celananya. Jangan takut. Selama kamu mendengarkan dengan patuh, saya pasti akan mengampuni hidupmu. Pelacur itu ada di sini. Jadi dia adalah wanita murahan nomor 1 di Jiangcheng. Pantas saja semua pria terpesona olehnya. Dia memang cantik. Rubah tak tahu malu. Jangan khawatir, semuanya akan diselesaikan dengan benar hari ini. Tidak ada yang bisa memfitnahmu. Dia adalah pria itu, si kurir yang tidur dengan Suyakan.
Sungguh keberuntungan yang besar. Seorang tak berguna berhasil memakan daging angsa. Lihatlah penampilannya. Bagaimana mungkin Suya tidur dengannya? Sungguh tercela. Semuanya. Harap tenang. Sekarang. Dalam kapasitas saya sebagai kepala keluarga Su, saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada semua yang hadir. Karena keluarga Su gagal mendidik keturunannya dengan benar, mengakibatkan menurai mata semua orang, dan membawa rasa malu pada Jian Chen. Hari ini, mengikuti ajaran leluhur, saya akan mengusir Suya dari keluarga. Setelah hari ini, segala sesuatu milik Suya, semua urusannya yang tidak bersih, menjadi miliknya sendiri. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Semuanya. Istri saya Suya sengaja difitnah. Oleh karena itu, Anda tidak punya alasan untuk mengusirnya dari keluarga Su. Dia. Selama aku yang bertanggung jawab atas keluarga Su, Suya yang bejat ini sama sekali tidak bisa tinggal. Karena dia benar-benar mempermalukan leluhur kita. Dia pelacur. Bangun dasar jalang. Keluarga Su sedang diejek, dan itu semua karena kamu. Yilong, kamu benar-benar tercela. Kamu telah diduakan begitu parah, namun kamu masih ingin membelanya. Apakah itu mungkin? Dia adalah pelacur terbesar di Jiangcheng. Bajingan. Apa yang ingin kau lakukan? Shaji. Saya mewakili Suya dan menerima pengaturan yang dibuat oleh Tuan Besar Su. Setelah hari ini, Suya dan keluarga Su tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. Tapi mulai sekarang, jika salah satu dari kalian berani menghina istriku lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Beraninya kau? Suya melakukan perbuatan kotor. Apakah Yunlan salah mengatakan demikian? Keluarga Su tidak menuntut ganti rugi reputasi. Sudah bersikap lunak padanya. Kau berani memukul putriku. Aku pasti akan memastikan kau masuk penjara. Keturunan yang tidak berbakti. Yunlan tidak salah. Su Hao juga tidak salah. Kau akan membayar mahal untuk hari ini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Orang tua biar saya beritahu Anda. Malam itu dengan Xiaoya. Itu memang dorongan hati saya. Tapi siapa yang membius Xiaoya saat itu? Anda seharusnya tahu itu yang terbaik. Itu adalah Anda. Anda yang disebut kerabat. Kalian adalah binatang buas yang sebenarnya. Demi kepentingan keluarga, Anda mengorbankan kesucian Xiaoya. Hak apa yang kau miliki untuk mengomentari keluarga Su? Keluar. Suya pada dasarnya jalan. Apa hubungannya dengan keluarga Su kita? Saya harap Anda selalu memiliki kepercayaan diri untuk berbicara kepada saya seperti itu. Sampan, penyalah segera. Konferensi pers keluarga Su kami tidak bisa mentolerir kau membuat masalah di sini. Presiden Li tiba. Halo Presiden Li Tuan Suci. Halo Tuan Muda Lu. Kalian semua datang untuk peduli pada urusan keluarga kami yang membuatku merasa malu. Ini semua karena aku gagal membimbing anak-anakku dengan benar, memengaruhi reputasi kalian. Apakah kau menyarankan bahwa kami benar-benar memiliki hubungan dengan Nona Su yang tidak pantas? Menurut pendapatku kau benar-benar menjalani hidupmu semakin seperti babi bodoh. The film was translated and narrated by M Media. Nona Su, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengambil uang itu dan menulis artikel fitnah, artikel yang menghinamu, dan membiarkan situs web menerbitkan artikel-artikel fitnah itu. Aku benar-benar bajingan. Aku benar-benar minta maaf. Tidak mungkin. Suya dijebak. Nona Su, aku dihasut oleh Zheng Xiaoji. Dia memberiku 50.000 untuk menulis artikel-artikel yang memfitnahmu itu.
Kemudian dia memberiku 300.000 untuk memberitahu semua media dan membiarkan masalah ini membesar. Tidak, itu bukan aku. Su Yunlan yang memaksaku. Sang Xiaoji, beraninya kau menjebakku. Kau jelas ingin melakukannya sendiri. Apa hubungannya dengan aku? Kau berani melakukannya, tetapi tidak berani mengakuinya, benarkah begitu? Kau pantas dipukul. Xiaoya. Katek salah. Aku telah berbuat salah padamu. Apakah dia membutuhkan permintaan maaf Anda? Bukankah Anda sudah mengusirnya dari keluarga Su? Mulai sekarang, Xiaoya tidak akan pernah membutuhkan belas kasihan apapun dari anggota keluarga Su Anda. Dia juga memiliki karakter dan martabat. Dia bukan komoditas. Xiaoya, kakek benar-benar salah. Kakek. Mulai sekarang, keluarga Su dan aku benar-benar terputus. Izinkan aku memberitahu kalian semua. Pesanan antara keluarga Lu dan keluarga Su kalian dibatalkan. Kota Dunia membatalkan kerjasama proyeknya dengan keluarga Su. Keluarga yang bisa menyalahgunakan dan mempermalukan kerabatnya sendiri. The film was translated Bagaimana bisa layak and bagi kota narrated dunia? by M Media. Tuan Api Hitam. Bukankah kau bilang bahwa kau akan membiarkan keluarga suku bangkit di jantung? Sekarang, mengapa ini berubah menjadi kekacauan seperti ini? Idiot. Siapa yang menyuruhmu terus bertindak atas inisiatifmu sendiri? Tapi kau juga tidak mengatakan apa yang harus kulakukan. Semuanya sudah terlambat. Belum terlambat. Permainan baru saja dimulai. Ada 10 miliar di kartu ini. Mulai sekarang, kau harus melayani dengan baik sebagai bonekaku. Apakah kau mengerti? Tuan Api Hitam, katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir. Masih ada seorang teman yang ingin menyebabkan masalah baginya. Ada apa? Sekarang, aku bukan lagi anggota keluarga Su. Pekerjaan yang baru saja kudapatkan juga hilang. Ketika kereta mencapai gunung pasti ada jalan. Mungkin Anda harus memulai bisnis Anda sendiri. Anda akan menjadi salah satu bos besar terkemuka tiada duanya. Kamu hanya tahu cara mengucapkan kata-kata sanjungan. Bagaimana saya harus mengatakannya? Terkadang hal-hal baik terjadi begitu saja. Mereka datang mengetuk pintu Anda bahkan sebelum Anda menyadarinya. Aku tidak percaya. Mari kita lihat. Dan kamu siapa? Halo Nona Su, saya Xiao Jun. Saya datang atas nama Lihan dan Tuan Suci. Kedua pria tua itu mempercayakan saya untuk menemukan Anda, untuk menandatangani perjanjian ini. Selama Anda menandatanganinya, perusahaan Jinkyu akan menjadi milik Anda mulai sekarang. Lalu, apakah keluarga Su menyetujui ini? Mengapa kita tidak masuk ke dalam dan berbicara? Silakan masuk. Keluarga Su telah kehilangan semua kemitraan mereka. Perusahaan Jinkyu tidak lagi memiliki masa depan. Bagaimana mungkin mereka tidak setuju? Tapi, saya mungkin tidak bisa membalas investasi ini. Itu tidak masalah. Anda hanya perlu ketika Anda mampu melunasi utang, membayar sejumlah bunga. Kami tidak akan mengambil saham Anda sedikit pun. Kedua pria tua itu, mengapa mereka bersedia membantuku begitu banyak? Ya, tentang itu. Saya juga tidak sepenuhnya jelas tentang itu. Kedua pria tua itu tidak kekurangan uang. Mungkin mereka hanya bertindak melawan ketidakadilan. Dunia orang kaya, bukan sesuatu yang bisa kita pahami. Bagaimana kalau begitu? Bukankah saya bilang keberuntungan akan datang mengetuk? Suamiku, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Berhenti main-main dan cepat tanda tangan. Jangan khawatir istriku. Saya akan memberi Anda lebih banyak kejutan di masa depan. Selamat Nona Su, atas menjadi ketua perusahaan Jinkyu. Nona Su, saya akan pergi mengurus masalah yang tersisa sekarang. Anda bisa langsung pergi ke perusahaan besok. Saya akan mengantar Anda keluar. Halo, ini siapa? Nama saya Zhang Weishan. Saya adalah kakak laki-laki Seng Xiaoji. Jika kau tidak ingin melibatkan Suya, kau anjing keluarlah ke sini dan temui aku. Jika tidak, kau dan Suya akan menderita siksaan abadi. Istri,
Beberapa teman mengundang saya keluar untuk makan sate malam ini. Saya akan keluar sebentar. Baiklah. Pilih cara untuk mati. Jika kau mati, aku tidak akan membuat masalah untuk Suya. Kau berani mempermalukan kakakku. Jadi tidak ada gunanya kau hidup. Saya membalas kata-kata yang sama kepada Anda. Kau berani melawanku. Kau kurir sampah. Serang dia. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Mereka telah berlatih sanda selama 10 tahun. Apakah hanya ini semua tipu muslihat Anda? Anda benar-benar mengecewakan saya, karena Anda sudah memanggil saya ke sini. Tolong cobalah untuk bersikap serius. Karakter rendahan ini. Jangan bawa mereka keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Tutlah, serang. Pukul dia. Kau bajingan celaka. Kau berani membunuh Hutua. Seluruh keluargamu harus mati. Saya cukup suka nada bicara Anda. Tapi Anda juga tidak akan hidup melewati malam ini. Kalian semua keluar dari sini. Keluarga Sengku mengendalikan aset ratusan miliar. Kau ini siapa sebenarnya? Saat aku sedang membangun karirku, kau masih bermain di lumpur. Cucu, aku akan membiarkanmu mati sambil mengetahui alasannya. Tunggu saja dan lihat. Anda akan mati oleh tangan Anda sendiri. Halo, apa yang terjadi? Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Harga saham luar negeri kita di short dan terus anjlok. Berita negatif tentang perusahaan kita menyebar di seluruh media domestik. Selain itu, 6 bank telah meminta pelunasan pinjaman mereka lebih awal, menuntut pelunasan paling lambat besok. Rantai modal kita kemungkinan menghadapi krisis besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada sesuatu yang lebih buruk lagi. Barusan ada telepon dari pihak berwenang. Mereka ingin membuka kembali penyelidikan runtuhnya Taman Foodie. Kali ini aku khawatir kita tidak akan bisa menutupinya. Kak kita telah dipermainkan oleh seorang perancang ulung. Cepat tangani masalah ini. Aku akan menghubungi Tuan Xiao sekarang. Pihak berwenang mengeluarkan perintah keras. Mereka ingin menyelidiki pembayaran pajakmu. Kalian semua berhati-hatilah. Tuan Xiao. Halo. Apa yang sedang kau lakukan? Tuan muda. Tuan besar tiba-tiba di rumah sakit. Tiba-tiba menderita infark miokard. Dia tidak bisa diselamatkan. Dia sudah meninggal. Anda menganggap saya sebagai semut. Keluarga Seng Anda mungkin bahkan tidak terhitung sebagai debu. Seng Xiaoji sudah mati. Anda juga harus cepat-cepat. Saya bisa mengampuni sisa keluarga Seng Anda. Tapi prasyaratnya adalah Anda bunuh diri. Presiden Su, kontrak dengan perusahaan Mia telah kedaluarsa. Anda harus pergi dan memperbaruinya. Kontrak ini sangat penting bagi perusahaan kita. Apakah Departemen Bisnis sudah pergi untuk bernegosiasi? Mereka pergi tetapi mereka ditolak. Mia tampaknya ingin memperbarui kontrak dengan keluarga Su. Mereka tidak lagi ingin bekerja sama dengan perusahaan Jinkyu. Jika kita kehilangan kontrak ini, perusahaan kita akan kehilangan sejumlah besar keuntungan. Baiklah, saya mengerti. Anda boleh pergi sekarang. Ye Long, bicaralah. Haruskah kita pergi dan memberikan beberapa hadiah? Saya mengetahui tentang grup Siagul saat di luar negeri. Peraturan perusahaan ini sangat ketat. Mereka mungkin tidak akan menerima hadiah. Sebaliknya, kita harus pergi dan berbicara secara terbuka dan jujur. Perusahaan Mia dan perusahaan Jinkyu telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Keluarga Su tidak memegang keuntungan. Langsung saja pergi. Apakah ini pantas? Tentu saja itu tidak akan berhasil. Dunia bisnis adalah lingkaran yang didasarkan pada koneksi pribadi dan bantuan. Jika kau tidak menawarkan beberapa hadiah dan tidak membina beberapa koneksi, hanya mengandalkan pembicaraan saja tidak akan cukup. Presiden Su, aku harap ketika kita menghadapi masalah besar di masa depan, kau bisa mendiskusikannya denganku, alih-alih bertanya kepada seseorang yang sama sekali tidak berguna, dan yang hidup menumpang pada seorang wanita. Jika ini menunda sesuatu yang penting, lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah Anda menyiratkan bahwa saya sama sekali tidak berguna dan hidup dari seorang wanita? Aku jelas tidak mengatakan itu. Itu yang kau akui sendiri. Selain itu, apa yang kukatakan adalah kebenaran. Aku yakin Presiden Su akan membuat penilaian yang benar. Anda sudah melakukan kontak dengan orang-orang dari perusahaan Mia. Tentu saja itu wajar saja.
Aku sudah membayar dari kantongku sendiri untuk mentraktirnya makan malam beberapa kali. Aku sudah berhasil memenangkan hati presiden di sana. Perpanjangan kontrak jelas bukan masalah. Presiden Su, percayalah padaku. Itu benar-benar luar biasa. Terima kasih kepada Presiden Sun. Ketika perpanjangan selesai, akan ada bonus. Mengenai bonus, mari kita lupakan saja. Aku harap setelah ini selesai, kau bisa setuju untuk makan bersamaku. Anggap saja ini mempererat persahabatan kita. Tentu saja jika kau menolakku, itu akan terlalu tidak sopan. Dan itu juga akan meredam semangatku untuk bekerja. Kalau begitu mengenai perpanjangan kontrak, mungkin harus ditunda. Xiao Sun, Baiklah, itu kesepakatan. Saya setuju atas nama istri saya. Jika perpanjangan kontrak berhasil, Anda bisa berkencan dengan istri saya selama sebulan. Jika perpanjangan kontrak gagal, saya harap Anda keluar dari Jinkyu. Setuju. Janji seorang pria adalah ikatan baginya. Jika ada yang menarik kembali kata-katanya, semoga mereka disambar 5 sambaran petir. Xiao Qiang. Apakah kau benar-benar yakin bisa berhasil? Kak, tenangkan saja pikiranmu sepenuhnya. Bukankah kakak dan aku sudah menjaminnya? Manajer yang bertanggung jawab atas bisnis di dalam adalah seniorku. Kami sering minum bersama saat masih sekolah. Kami memiliki hubungan yang baik. Selain itu, aku sudah meneleponnya. Ini pasti akan berhasil. Itu bagus. Pastikan saja tidak ada yang salah pada akhirnya. Kakek paling mengkhawatirkan hal ini. Jangan khawatir, Kak. Sama sekali tidak akan ada masalah. Ayo pergi. Kak Hui, kami harus merepotkanmu kali ini. Ini adalah hadiah kecil. Mohon diterima. Xiao Qiang, kau benar-benar terlalu sopan. Mengingat hubungan kita, apakah kita perlu bersikap formal seperti ini? Kalian berdua tidak perlu sungkan. Anggap saja tempat ini seperti rumah kalian sendiri. Presiden Li benar-benar menjunjung kebenaran. Suya Jalang itu menempel pada pria kaya dan mencuri perusahaan Jinkyu. Bagaimana mungkin perusahaan Mia kami bekerja sama dengan orang seperti itu? Oleh karena itu, kami masih berharap kau menandatangani kontrak penjualan buah kepada kami. Kak Hui, kau saat ini bertanggung jawab atas masalah ini. Jika kau bisa menyelesaikannya, kami pasti tidak akan melupakanmu. Mengenai masalah ini, ada beberapa perubahan baru-baru ini, karena atasan tiba-tiba mengalokasikan 90% dari kuota penjualan kepada klien misterius. Aku tidak jelas mengenai alasan spesifiknya. Tanpa diduga pesaing lain telah muncul. Ini membuat segalanya menjadi sulit sekarang. Lalu 10% sisanya. Kak Hui, bisakah kau membantu kami mengamankannya? Mengingat hubungan kita, bisakah aku membiarkanmu datang ke sini tanpa hasil? Aku bisa menjamin bahwa 10% ini semuanya akan menjadi milikmu. Presiden Li benar-benar seorang dermawan bagi keluarga Sukami. Kami pasti akan membalas budi Anda dengan besar di masa depan. Sekarang Suya Jalang itu akan menangis. Dia tidak akan mendapatkan kuota sama sekali. Bahkan jika dia mencuri Jinkyu, omsetnya akan anjlok. Wanita murahan itu tidak pantas bekerja sama dengan Mia. Keterampilan apa yang dimiliki oleh wanita yang mencapai puncak dengan cara tidur? Saya benar-benar meremehkan wanita seperti itu. Hanya kalian adalah klien kerjasama yang benar-benar saya sukai. Ayo kita akan pergi menandatangani kontrak. Presiden Show. Presiden Show. Lihat dirimu sekarang. Kau berdiri. Lihatlah kondisimu, seperti gelandangan. Jika kau terus bertingkah seperti ini keluar, aku beritahu kau, ini adalah kantor presiden. Ini bukan tempat bagimu untuk main-main. Siapa ini? Sangat sombong. Aku sudah ingin menamparnya. Orang-orang yang baru-baru ini dipekerjakan Jinkyu ini sangatlah sampan. Kudengar, yang bertanggung jawab adalah orang bodoh. Sepertinya Jinkyu benar-benar akan gagal. Presiden Show, mohon jangan marah. Pria ini, menantu tak berguna keluarga Su yang dibicarakan semua orang di Jiangcheng. Dia hanya beruntun dan tidur dengan seorang wanita cantik terkenal. Sekarang yang dia tahu hanyalah bagaimana menjadi benalu, seperti anjing. Presiden Su, kau baru saja menjabat. Dan kau membiarkan sampah seperti ini melayani di sisimu.
Apakah kau mencoba menghancurkan Jinkyu? Saya minta maaf Presiden Shu. Yailong Dia mungkin sedikit terlalu santai. Yailong cepat berdiri. Jangan terlalu santai. Apa yang salah dengan bersikap santai? Kita bukan orang luar. Kau bocah benar-benar membuatku jijik. Aku akan menelepon sekarang untuk meminta penjaga keamanan mengusirnya. Sampah semacam ini, perusahaan Miyakami tidak menyambutnya. Bukankah seharusnya Anda memanggil saya Tuan Ye? Itu adalah kesopanan yang paling mendasar. Benalu tak berguna. Hanya berdasarkan dirimu, kau berharap Presiden Shu memanggilmu Tuan. Kurasa kau masih melamun. Cepat keluar. Jangan membuat tontonan di sini. Sepertinya seseorang tidak terlalu menyambut saya. Saya harus keluar dulu. Yailong, Kaulah yang harus keluar. Presiden Shu, mengapa kau memukulku? Aku memberimu barang antik kesukaan M. Kau berjanji akan membantuku memperbarui kontrak. Keluar. Kau bocah, apakah kau mencoba menghancurkanku? Aku tidak bisa disuap kapan aku pernah menerima hadiahmu. Alasan aku memperbarui kontrak juga karena Presiden Shu adalah orang yang baik dan Jinkyu memiliki potensi komersial. Apa hubungannya denganmu? Kau bukan siapa-siapa. Mengapa kau tidak pergi bercermin dan melihat dirimu yang menyedihkan? Bagaimana mungkin aku menyukaimu? Kau ini apa-apaan? Presiden Shu, saya. Keluar. Jangan hubungi aku lagi di masa depan. Jika kau datang lagi, aku akan meminta penjaga keamanan kami memukulmu sampai mati. Presiden Shu, ini kontraknya. Mari kita tanda tangani bersama Tuan Ye. Presiden Shu, apa yang kamu lakukan? Saya sangat menyinggung Anda barusan. Saya gagal mengenali kepentingan Anda. Saya tidak menyadari Anda begitu luar biasa dan The berbakat. film was translated Saya buta. and narrated by M Media. Pergi dan katakan pada si kecil sialanmu itu untuk menyerah. Penandatanganan dibatalkan. Kau pikir kau bisa menjadi kaya hanya dengan mengamankan Jinkyu? Di hadapan keluarga Su, kalian akan selamanya menjadi orang-orang tak berguna. Lihat itu. Bagian 10% akan segera ditandatangani. Kau mungkin penasaran kemana sisa 90% itu pergi. Aku akan memberitahumu. 90% lainnya diambil oleh tokoh besar misterius. Tidak ada satupun bagian yang tersisa untukmu. Mau menangis cucu? Kemarilah. Panggil aku kakak dan bersujudlah padaku. Kau juga harus bersujud padaku. Yilong itu adalah orang paling tak berguna di Jiangcheng. Aku cukup beruntung membuatnya berlutut sekali. Aku sendiri merasa cukup terhormat. Siapa dia? Saudara Hui. Dia adalah Yilong, orang tak berguna nomor 1 di Jiangcheng. Dia masih berpikir untuk datang ke sini hari ini untuk menandatangani kontrak. Kau sedang melamun. Jadi dia Yilong itu. Sekumpulan sampah tak berguna. Apa yang kau katakan sebelumnya? Katakan lagi, biarkan aku mendengarnya. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Shen akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Karena kau sangat ingin membunuhku. Mengapa aku harus mengampunimu? Anak muda. Asosiasi Panlong tidak membunuh non-peserta. Kau pantas mati kau. Ayah, Tuan Yi membantu kita menang. Bagus. Luar biasa. Betapa kejam dan bengisnya Tuan Ye. Kali ini, Nama belakangku adalah Tu dan nama depanku adalah Lon. Aku adalah salah satu dari 4 Raja Langit keluarga Mo. Aku datang ke sini kali ini karena seseorang berani membunuh bawahan Raja Langit Lin. Aku menuntut agar pelakunya melumpuhkan anggota tubuhnya sendiri dan menerima hukuman dari Raja Langit Lin. apa kau membicarakan aku? Benar, itu dia. Dialah yang membunuh anggota keluarga Momu. Setidaknya kau punya kesadaran diri. Cepat kemari dan patahkan anggota tubuhmu sendiri. Apa kau benar-benar ingin kakak melakukannya sendiri? Gerombolan tak berguna, kau menggonggong cukup ganas. Tuan Yi, jangan gegabah. Menyelamatkan hidup Anda adalah prioritas. Kau jalang kecil. Begitu bocah ini mati,
Kau harus dikuburkan bersama putraku. Ayahmu juga tidak akan bisa melindungimu. Anak bodoh. Melumpuhkanmu. Aku kemudian akan membawanya ke Raja Langit sesuai perintah. Membiarkanmu pergi begitu saja. Bukankah itu akan membuatku terlihat terlalu hina? Kau terlihat benar-benar ingin aku mati sebelumnya. Mengapa aku tidak menyelesaikan perbuatan baikku dan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan putramu? Jangan main-main. Kalau tidak kau akan menyesal. Aku paling benci ketika orang mengancamku. Jangan menjadi manusia di kehidupanmu selanjutnya. Sebarkan berita. Mulai hari ini dan seterusnya, Jiangce adalah wilayahku. Siapapun yang berani membuat masalah di sini harus meminta izin dariku terlebih dahulu. Ya, kami bersedia mengakui Tuan Yi sebagai kepala. Tuan Yi, saya datang untuk memenuhi janji saya sebelumnya. Anda membantu ayah saya sebelumnya. Saya milik Anda sekarang. Kau punya banyak penjilat di sekitarmu yang memungkinkanmu mengembangkan kepribadian yang sangat egois. Apa kau menyarankan bahwa hanya karena kau menyerahkan dirimu ke sini, aku harus menerimamu? Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Kau boleh pergi. Keluar. Kau boleh masuk. Putriku sangat menyinggungmu sebelumnya. Mohon maafkan dia. Mulai sekarang trik seperti The itu film was tidak boleh translated digunakan lagi. and Mengerti? narrated by M Media. Apa yang ingin aku tanyakan? Kau seharusnya sangat jelas tentang itu. Bicaralah. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, Ling Tianjio sudah tiba di Jiangcheng. Aku telah menjamunya selama ini. Tapi aku benar-benar tidak tahu bahwa dia mengincarmu. Di mana dia? Hotel di Hell. Ingat, hidupmu adalah milikku. Ya. Sekarang Jiangcheng akan tersapu dalam kekacauan lagi. Petugas pengiriman dan orang-orang serabutan lewat sana. Daftar dan rekam sidik jarimu nanti. Kalau tidak tunggu nasib buruk. Apakah aku terlihat seperti orang rendahan? Ya. Terutama. Kau terlihat persis seperti orang tak berguna di kota itu. Apa kau tahu? Apa artinya tahu tempatmu? Maafkan aku. Aku tidak tahu kau adalah tamu terhormat Tuan Suci. Aku menilaimu dengan mata anjing. Aku telah menyinggungmu. Kau benar-benar bergegas untuk bereinkarnasi dan datang ke sini sendiri. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk mengklarifikasi hubungan antara aku dan keluargamu. Namun, jika kau bersedia memberitahuku sendiri, aku bisa mengampuni nyawamu. Aku mulai berlatih seni bela diri pada usia 5 tahun. Menghunus pedang dan membunuh pada usia 8 tahun. Mendominasi kota kabupaten pada usia 12 tahun. Merajalela di kota metropolitan pada usia 20 tahun. Bergabung dengan keluargamu pada usia 25 tahun. Dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran berdiri sendiri di antara para pahlawan. Kau, hak apa yang kau miliki untuk mengancamku? Apakah kau sudah selesai bicara? Mari kita mulai. Idiot. Aku akan memberimu pelajaran tentang cara menulis karakter mati. Ini giliranmu. Apa kau tahu mengapa aku datang secara pribadi untuk menangkapmu? Aku tidak tahu. Namun jika kau bersedia mengatakan yang sebenarnya, aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau begitu kau harus membuat tinjuku mengaku kalah. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa menahan pukulan dariku ini? Ini adalah 6/10 dari kekuatanku. Aku menyesal memberitahumu. Aku baru saja menggunakan hanya 2/10 kekuatanku. Kau bajingan. Kau masih berbohong. Aku tidak percaya. Bagaimana itu mungkin? Sebenarnya barusan, itu hanya 3/10 kekuatanku. Sekarang, kau bisa memberitahuku segalanya. 6 tahun di luar negeri itu. Apa sebenarnya yang kau alami? Aku sudah cukup mengalami situasi hidup dan mati.
Apa sebenarnya itu? Kau tidak punya hak untuk bertanya. Aku sudah memberitahumu segalanya. Bisakah kau mengampuni hidupku? Kau tidak pantas bernegosiasi denganku. Jika kau tidak bisa memuaskanku, aku bisa membuatmu menderita lebih parah lagi. Aku punya ribuan cara untuk menyiksamu. Aku adalah salah satu yang ditunjuk keluargamu. 4 Raja Langit. Keluargamu adalah raksasa Linan. Apa kau benar-benar tidak takut akan pembalasan dari keluargamu? Seharusnya keluargamu yang takut. Karena cepat atau lambat mereka akan menyadari keberadaan macam apa yang mereka jadikan musuh. Sebenarnya kau adalah anggota keluargamu dan juga cucu dari Tuan Naga saat ini. Teruslah bicara. Dulu Tuan Muda ketiga keluargamu jatuh cinta pada seorang pelayan. Tapi hubungan ini tidak diakui dan dianggap sebagai skandal. Itu juga dianggap oleh kalangan atas di Lingnan pada saat itu sebagai skandal nomor 1. Tapi mereka berdua menentang semua pertentangan dan melahirkanmu. Namun kakekmu memaksa pelayan itu memilih di antara 2 pilihan, entah bunuh diri atau membunuh anak itu. Oleh karena itu, pelayan itu hanya bisa memilih menenggelamkan diri di sungai. Dia adalah ibuku. Apakah dia bahkan tidak pantas memiliki nama? Yu Suixian. Teruslah bicara. Kemudian kau diadopsi oleh seseorang. Kakakmu melihat bahwa kau baik-baik saja. Jadi dia menyewa orang untuk membunuh orang tua angkatmu. Bahkan ketika kau kemudian melarikan diri ke luar negeri. Dia tahu. Tapi dia hanya berharap kau akan mati di luar negeri untuk mengakhiri skandal keluargamu. Tuan Naga keluargamu saat ini, yang adalah kakekmu, telah mengidap penyakit jantung. Dia membutuhkan transplantasi jantung untuk pulih dan terlahir kembali. Cukup. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku sudah tahu semua yang terjadi setelah itu. Orang tua kandungku. Orang tua angkatku. Utang ini. Semuanya harus diselesaikan dengan keluarga Momu. Tuan Yiling Tianjiao. Jika keluargamu menanyaimu, katakan saja itu dilakukan oleh Ku Yelong. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Ye hidupku adalah milikmu. Apa artinya permusuhan kecil ini? Jika anggota keluarga mau bertanya, aku akan mengatakan itu dilakukan oleh tuanku Tuan Ye. Aku pasti akan menanggung beban apapun yang aku bisa untukmu. Bagus dengan kata-kata itu. Aku terima nyawamu. Benar. Apa yang kita diskusikan sebelumnya, serangan terhadap keluarga Su, bisa dimulai sekarang. Mengerti? Ayah, semua perusahaan yang dulu bekerja sama dengan kita telah lari ke jalan kecil Suya itu. Kita hampir bangkrut. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika keluarga Su kami makmur sebelumnya, setiap dari mereka datang untuk menjilat kami. Sekarang setelah kami menghadapi masalah kecil ini, mereka semua menjadi tidak tahu berterima kasih satu persatu. Ini gawat, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa denganmu? Kenapa kamu panik? Saham perusahaan kita sedang dibuang dalam jumlah besar. Apel. Apa sebenarnya yang terjadi? Jalan kecil Suya itu pasti di balik ini. Aku akan menghadapinya sekarang juga. Mari kita pergi bersama. Ada di sini. Suya keluar. Kakek-kakak apa yang kalian lakukan di sini? Jalan. Apakah kau yang menyebarkan rumor di luar, menghalangi perusahaan lain bekerja sama dengan keluarga Su? Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Jangan salah menuduhku. Berhentilah berpura-pura di sini. Kamu pasti juga berada di balik masalah saham keluarga Su. Xiaoya, meskipun kau sudah meninggalkan keluarga Su, keluarga Su telah mendukungmu selama bertahun-tahun. Jika kau merasa tidak nyaman, lupakan saja. Bagaimana kau bisa menendang kami saat kami sedang terpuruk? Kakek, aku tidak menolak mengakuinya ya. Jangan kira aku tidak tahu. Kau menjual sahamku secara singkat dan merebut klienku. Jadi kau bisa merebut kendali keluarga Su secara sah. Apakah aku benar? Aku tidak, jangan memfitnahku dengan kebohongan jahat. Siapa yang menyuruhmu datang ke rumahku? Dasar sampah, siapa yang memberimu hak untuk bicara? Tepat sekali. Rasanya seperti menemukan kutu busuk saat makan. Menjijikkan. Kau. Mulut kotor itu pantas ditampar. Yanlong, aku masih di sini. Apa yang kau coba lakukan?
Jangan kau lupakan apa yang kukatakan padamu terakhir kali. Baiklah. Kau sebaiknya berhati-hati. Ayo pergi. Kakek, Ayo pergi. Suya putri pemberontak itu berani-beraninya memperlakukan keluarga Sukita seperti ini. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos. Ayah, kenapa kita tidak mengejar perusahaannya saja? Cara itu lebih mudah diatur. Lihan dari kota dunia dan Tuan Suci. The film was translated and Siapa di narrated antara by mereka yang M akan Media. tinggal diam? Bukankah apa yang terjadi di peternakan terakhir kali sudah cukup memalukan? kalau begitu aku akan mencari seseorang untuk berurusan dengan Yilong. Lupakan saja. Apakah kau lupa apa yang terjadi di villa terakhir kali? Ayah, kalau begitu katakan padaku apa yang harus kita lakukan. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumah kami? Jangan kurang ajar. Ini adalah tamu terhormat keluarga kita. Tuan Api Hitam. Lalu Tuan Api Hitam, apakah Anda punya strategi cemerlang? Pancing harimau keluar dari sarangnya. Terima kasih banyak Tuan Api Hitam. Tuan Api Hitam, apa yang Anda butuhkan dari saya? Bagus. Kita akan melakukan hal itu. Biarkan dia juga merasakan. Seperti apa rasa keputusasaan? Kau mau coba sedikit? Aku sudah lama tidak memasak. Baunya sangat enak. Sayang kamu bisa memasak. Ya, aku tidak punya kesempatan sebelumnya. Ada apa? Apakah rasanya terlalu buruk untuk dimakan? Ini lezat. Kau hebat. Sekarang kau bahkan mempermainkanku. Aku tidak. Benar sayang. Saya harus pergi dalam perjalanan bisnis hari ini. Saya menuju ke Xiangcheng. Xiangcheng. Mengapa kau harus pergi sejauh itu? Saya baru-baru ini memiliki klien besar yang mengunjungi Xiangcheng. Saya ingin mencoba keberuntungan saya tahu. Jangan bekerja terlalu keras. Saya sekarang adalah nona kecil kaya. Saya harus mendukungmu, oke? Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa karena kau lucu. Ayah cepat antar aku ke sekolah, aku akan terlambat. Baiklah, kita pergi sekarang juga. Xiaoro, ibu akan pergi untuk perjalanan bisnis. Sekarang hanya tinggal kita berdua. Benar. Telepon aku kapan saja ketika kau sampai di sana. Hati-hati. Saya tahu sayang. Ayo, waktunya sekolah. Xiaoro, dengarkan gurumu di sekolah ya. Baik. Sampai jumpa, ayah. Sampai jumpa. Sebutkan namamu. Kenapa bertanya jika kamu sudah tahu? Zeus. Ada terlalu banyak orang di sini. Mari kita pindah lokasi untuk bertarung. Ada apa? Kaisar Langit Zeus yang dingin dan kejam. Kini juga menjadi takut dan ragu-ragu. Aku sarankan kau mendengarkanku. The film was translated Aku benar-benar and tidak mengerti. narrated by M Media. Mengapa Kaisar Langit yang bermartabat tiba-tiba menyembunyikan identitasnya, bersembunyi di tempat kecil ini? Siapa yang mengirimmu? Kenapa kamu terburu-buru? Kita bisa mengobrol sebentar. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Sekarang. Bisakah kita bicara sekarang? Api hitam. Benar. Akulah Api Hitam. Api Hitam yang hampir dibunuh olehmu saat itu. Kau datang untuk balas dendam. Aku bilang, aku tidak akan pernah tenang sampai salah satu dari kita mati. Apakah kau pantas? Tunggu, Apakah
Apakah kau punya kata-kata terakhir? Bukan kata-kata terakhir tepatnya. Mungkin kamu bisa memohon padaku. Mengemis padamu. Maka istri dan anakmu akan berada dalam bahaya besar. Tolong! Apakah ada orang di sana? Tolong! Untuk apa kau berteriak? Jalan! Kak, apa yang kamu lakukan? Cepat dan lepaskan ikatan saya. Aku memberitahumu. Mulai hari ini, kau adalah anjingku. Apapun yang aku suruh kau lakukan, kau harus melakukannya. Kalau tidak, kau akan lihat bagaimana aku menghadapimu. Kak, saya adalah saudara kandungmu. Diam. Apakah aku menyuruhmu bicara? Apa yang kau inginkan? Katakan saja. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan memiliki kelemahan, Zeus. Aku peringatkan kau. Jangan sentuh keluargaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Di saat seperti ini, kamu masih berani melontarkan omong kosong di depanku. Lihat, bagaimana situasinya sekarang. Akulah yang mengancammu sekarang. Cukup. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kamu seperti anjing, berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan. Kau sedang bermimpi. Api hitam. Keluarlah. Sampaikan perintahnya. Balikkan seluruh Jiangchen untuk mencari mereka. Kita harus menemukan Suya dan Xiaoro. Dalam waktu sesingkat ini, di mana kita akan menemukan mereka? Bagaimana dengan keluarga Su? Mereka diam-diam saja baru-baru ini. Belum ada tindakan yang tidak biasa. Aku selalu merasa, masalah ini tidak terlepas dari keluarga Su. Kalau begitu kita, pergi ke keluarga Su. Ini gawat. Beberapa pabrik kita telah digerebek. Apa katamu? Siapa yang melakukannya? Itu adalah sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam dan topeng. Jubah hitam, bertopan. Mungkinkah itu keluargamu? Keluargamu. Saya tidak pernah berpikir saudara perempuan saya sendiri akan menculik saya. Berhentilah mencoba menaiki tangga sosial. Kau hanyalah bajingan kecil yang dilahirkan oleh bajingan besar itu. Aku jelas bukan kakakmu. Suyunlan kamu. Dasar jalan kecil. Kamu bahkan tahu cara marah. Si Qiang. Berhenti memanggilku seperti itu. Menjijikan. Bukankah kamu pamer? Bukankah kamu mencuri pesanan kami? Di mana suamimu yang tidak berguna yang mengantar makanan? Kenapa dia tidak datang menyelamatkanmu? Yelong pasti akan datang untuk menyelamatkan saya. Lupakan saja. Belum pasti apakah dia masih hidup sekarang. Apa maksudmu? Ayo tersenyumlah. Aku akan mengirim video ke iparmu. Keluarga Su. Aku masih terlalu lunak padamu. Apakah kalian sudah menemukan mereka? Aku akan mendesak mereka lagi. Bagaimana hasilnya? Cari. Anggota keluarga Su, keluar dari sini. Yelon. Kenapa harus kamu sampah ini? Keluarga Su kami tidak menyambutmu. Enyahlah. Di mana Suya dan Xiaoro? Beritahu aku. Kamu bertanya padaku siapa yang harus kutanya. Aku beri kau 3 detik. Segera beritahu aku di mana mereka berada. Lepaskan aku, lepaskan aku. 3, 2, Aku akan memberitahumu. di mana? Di gudang selatan kota. Sampah itu sudah pergi ke sana. Kalian semua bersiaplah. Katakan padaku, akankah Yelong mati untukmu? Apa maksudmu? Kal. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat pertukaran nyawa dengan nyawa yang sesungguhnya. Tidak, kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa melakukan ini. Su Yunlan, keluar dari sini.
Ye The Long, film was translated and narrated by sungguh M. Media. mengharukan. Demi wanita yang kau cintai. Kau datang ke sini sendirian. Cukup omong kosong. Di mana Xiaoro? Jangan terburu-buru. Kita belum sempat mengobrol dengan baik. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Cepat lepaskan Suya. Yilong, kau telah berulang kali merusak rencanaku. Dan bahkan mempermalukanku di depan banyak orang. Sekarang kau tahu cara menyesalinya. Yelon, masih baik-baik saja. Lin Xiqia. Bagaimana kamu memukuliku saat itu? Hari ini adalah bagaimana aku akan membuatmu membayarnya kembali. Apakah kau pikir hanya mengandalkan kalian berdua bisa menghentikanku? Keluar. Pintar. Zeus, Api hitam. hari ini semua orang yang punya dendam balas dendamlah. Mereka yang telah dizalimi carilah keadilan. Jika dia berani mengucapkan sepatah kata pun penolakan, maka bantai wanita itu. Kau berani. Ada apa? Sekarang kamu tahu rasa takut. Sudah terlambat. Kalian semua serang. Tidak. Yilong, hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh dia untukku. Di mana Xiaoro? Bukankah kamu membawanya ke sekolah? Jika kamu ingin menyelamatkan putrimu, maka datanglah ke keluargamu. Keluargamu. Aku dan kalian semua akan bertarung sampai mati.